Ya, saya pikir sebenarnya isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan ini udah game over ya, udah selesai ya kan. Tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang akan terjadi mulai nanti penyidikan, terus ditetapkan para tersangka, mungkin lebih banyak dari 5 nih, ya kan. Nah, itu kewenangan penyidik. Setelah itu nanti ada terdakwa dan juga narapidananya siapa gitu loh. Jadi karena apa? Karena kalau saya sebagai masyarakat juga, ya kan, termasuk juga saya orang hukum juga, yang saya lihat bahwa tudingan terhadap ijazah palsu ini bukti-buktinya dari pihak yang menuding atau pihak yang menggugat ya, itu nggak ada sama sekali ya. Oke. Kembali di interupsi pemirsa, Anda sudah saksikan pernyataan dari Bang Sylvester tadi. Anda mengatakan bahwa digadang-gadang kayaknya naga-naganya akan ada tersangkanya nih. Sepertinya Anda udah tahu duluan ya akan ada tersangkanya. Dan seperti apa sebenarnya? Tersangkanya siapa aja? Kalau kita melihat bahwa yang saya bilang tadi ya kan, bukti-bukti yang mengarah kayak fitnah, terus apa namanya, penghasutan dan penyebaran berita, penyeritaan berita bohong dan sebagainya itu ya, sudah kelihatan sekali gitu loh. Jadi makanya kenapa Polda Metro Jaya menaikkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Tinggal kita tunggu lagi pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi baik terlapor dan yang dilaporkan, ya kan? Ya, tinggal ada tersangkanya. Setelah tersangkanya pasti ada terdakwanya, ya kan? Dan ada narapidananya. Itu aja. Makanya saya bilang tadi bahwa sebenarnya isu ijazah palsu ini udah selesai, udah game over, gitu loh. Sama seperti isu pemaksulan. Yang mana kalau isu pemaksulan ini saya tambahkan sedikit bahwa 4 syarat pemaksulan ataupun alasan pemaksulan yang diberikan oleh para purnawirawan itu, 4-empatnya ini tidak punya dasar yang jelas. Ya, kita jangan keluar konteks, tetap di sini. Makanya yang saya bilang tadi, melihat fakta-fakta hukum yang ada, bukti-bukti dan semuanya, ya kembali lagi. Jadi Anda tinggal yakin bahwa Mas Roy, kliennya Mbak Kurnia ini akan jadi tersangka? Ya, kemungkinan besar itu, kemungkinan besar. Mudah-mudahan. Kemungkinan besar. Mudah-mudahan. Ini serius, tapi sebelum saya ke Bang Leku, jadi sejak awal, Mas Roy, silakan. Niatnya Lecu itu udah jelek banget. Sejak awal kan tadi kalimatnya jelas. Mudah-mudahan. Saya ingin mempidanakan, saya ingin dia itu kan jelek banget. Padahal gini, masyarakat menonton, ya, Mas Davi. Ini kasus awalnya ijazah yang palsu, yang nanti itu akan dibuktikan. Itu aja harus dibuktikan dan harus dibuktikan sampai ke level pengadilan. Inkrahnya di sana. Itu belum. Kalau itu belum, maka tuduhan pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong, bohongnya di mana? Kalau memang itu terbukti nanti di sidang ijazah. Jadi sidang ijazah itu yang di Barreskrim. Terus naik sampai ke level, kemudian sampai sidang. Ketika itu sidang terbukti. Tapi kalau di sana dihentikan, ya berarti belum bisa dikatakan ijazah ini sudah terbukti asli atau palsu. Ini benar-benar sesat ini. Jadi artinya ketika itu disajikan sekarang dengan hanya menggunakan lab 4. Lab 4 itu bukan inkrah. Lab 4 itu bukan, kalaupun nanti Polda Metro Jaya misalnya itu melaporkan lagi ijazahnya, itu harus naik sampai ijazahnya itu terbukti asli atau terbukti palsu. Jadi nanti akan muncul apakah ijazah itu hanya berdiri sendiri atau nanti ternyata ijazah itu memang katanya otentik. Tapi kalau ijazah otentik, skripsinya yang sudah benar-benar saya pegang sebagai primary evidence itu palsu, ya, dan bahkan itu jelas banget nggak ada lembar pengujiannya, tanda tangannya diragukan oleh putrinya, nama Pak Kasmujo. Nah sekarang bahkan Pak Kasmujo pun sudah dilaporkan, ya, artinya statement Pak Kasmujo itu buat laporan oleh Mas Rizwan, ya, di Jogja. Jadi ada 3 laporan Jokowi nih. Jokowi itu dilaporkan atas kebohongan Kasmujo, dilaporkan skripsinya, dan juga dilaporkan oleh relagama, oleh unsur dari Universitas Gajah Mada. Tapi sebentar, ini tadi kata Bang Sylvester kemungkinan besar ini akan ada tersangkanya yang sudah pasti nama-nama terlapor begitu. Salah satunya Anda. Tanggapan Anda nggak gentar? Nanti kita lihat saja, ya, apakah memang benar polisi itu bisa benar-benar mentersangkakan kami. Ya gitu. Contohnya begini, sekarang di pasal yang dituduhkan, ada diselundupkan pasal 32-35. Saya termasuk orang yang membuat undang-undang ITE itu. Itu adalah orang yang mengunggah pertama kali, kemudian membuat dapat diaksesnya, dan kemudian itu tersangkanya harusnya si Dian Sandi.
Ya, karena dia lah yang mengunggah pertama kali. Saya tidak pernah mengunggahnya. Dian Sandi lah mengunggahnya dan ternyata dia tidak minta izin awalnya. Baru kemudian dia minta izin kepada Jokowi dan Jokowi ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi Jokowi kemarin statement, saya tidak pernah menyuruh orang untuk mengupload. Lah berarti tanpa izin dia. Harusnya dia dulu yang menurut Mas Roy ini ijazah palsu ya. Kenapa? Kalau ijazah yang dia upload itu miliknya yang ada pada tampilan miliknya Dian Sandi. Tahun berapa dipalsukan? Lah itu nanti biarkan saja, nanti akan ada buktinya. Loh bukan nggak pernah dijawab ini dari dulu. Nggak usah, saya nggak perlu menjawab Siapa yang memalsukan? Saya nggak perlu menjawab Anda. Memalsukan? Saya nggak perlu menjawab Anda. Jadi Anda nggak ada hak untuk tanya ke saya. Pertanyaan Bang Silvester. Saya ada hak karena apa? Anda udah membohongi masyarakat, membohongi bangsa kita dengan penelitian yang nggak jelas yang Anda lakukan. Asli atau palsu nggak perlu kemudian ditanyakan kapan palsunya. Ini saintis dari Hong Kong. Saintis yang Sebentar. Saya ke Bang Leku. Pengadilan, ya kalau seorang saintis dipanggil, disajikan, dihadirkan di pengadilan, itu hanya akan bersikap ketika dia ditanya di pengadilan. Di luar pengadilan dia tidak boleh bicara lagi. Ada undang-undang keterbukaan informasi seperti publik, itu. Semua ahli yang kita hadirkan dalam undang-undang proses peradilan itu hanya memberikan keterangan pada saat dia ditanya di pengadilan. Di luar daripada peradilan dia tidak berhak memberikan statement apapun. Tidak sepicik itu. Tapi kalau kalau teman-teman wartawan bertanya dan lain sebagainya itu menurut Anda tidak boleh? Tidak boleh. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Karena kenapa? Seorang saintis dia harus menjaga kode etiknya. Ketika dia dihadirkan, dia kan punya keahlian. Dihadirkan kepada sidang pengadilan berdasarkan keahliannya. Dia menjelaskan suatu ilustrasi perkara melalui nanti akan saya sampaikan kalau saya dihadirkan sebagai ahli di persidangan. Kalau tidak, saya ahli independen. Ijazah penggugat tidak pernah membuktikan palsunya yang mana. Nah itu ada. Itu yang pertama. Tidak akan DPU melaporkan tidak pernah membuktikan palsunya yang mana. Gimana? Itu kan ada ijazah pasar pramuka itu perkara palsu tidak juga. dihentikan. Ya jelas dihentikan pasar pramuka pasti palsu. Kalau yang dibuat di pasar pramuka pasti palsu. Tahun 2012. Lah itu nanti akan dibuktikan. Kalau yang di pasar, ya jelas lah. Kalau UGM sekarang nanti akan dibuktikan. Sekarang kan kita bicara sekarang, Mas. Saudara, sebangsa dan setanah air, Mas, Bang. Bang Silvester punya hak untuk bertanya. Mas Roy juga punya hak untuk tidak menjawab. Kita hormati itu. Orang-orang itu. Saya ke Bu Kurnia dulu. Saya mau pindah sedikit topik ya. Kalau nggak nanti kita terpengaruh terus begitu. Saya ingin mengatakan begini. Yusril Iza Mahendra pernah mengatakan, dalam sistem hukum yang kuat, orang jahat itu akan dipaksa untuk menjadi orang baik. Sebaliknya, dalam sistem hukum yang buruk, orang baik akan menjadi orang yang buruk. Saya ingin mengatakan begini, dari bergulirnya perkara ijazah palsu ini, saya ingin mengatakan kami sudah melihat banyak bukti-bukti. Betapa ini sebenarnya pertarungan antara orang kuat dan orang lemah. Orang kuat itu sudah pasti Pak Joko Widodo, karena beliau mantan presiden dengan segala privilege dan segala macam keistimewaan-keistimewaan yang beliau dapatkan. Ya, perlu Anda ketahui, 9 Desember 2024 kami melaporkan ke Bareskrim. Ya, dipontang-panting sampai 8 jam. Biasalah, naik lantai 3, naik lantai sekian. Baru 8 jam kemudian hanya diterima sebagai Dumas. Saya sudah biasa Dumas, tidak pernah berhasil menjadi laporan. Padahal itu penting sekali. Pasal 263, 264, dan 266 tentang pemalsuan kata otentik dan menyuruh orang melakukan pemalsuan itu sendiri. Apa maksudnya? Ya tidak diapa-apakan, tidak diapa-apakan, sehingga kami merasa kemana mencari keadilan. Sehingga timbullah suatu ide menanyakan langsung kepada beliau. Barangkali dengan menanyakan langsung beliau akan mau ya menerima untuk menjelaskan seperti itu. Timbul ide itu, akhirnya kami pada tanggal 15 April 2025 kami mendatangi Yogyakarta, yaitu Rektorat UGM dan Solo di Kutai Utara nomor 1. Karena kami terharang di jalan, untungnya ada saksi kami yang memang saya tidak kenal Mas Roy ini secara langsung ya. Hanya sekali itu begitu. Tapi karena kami melihat keilmuannya ini ditambah dengan kami sangat terus terang terpesona ya. Tidak ada perencanaan di situ, ngobrol segala macam. You can see from my face ya, kami orang jujur semua begitu. Nah, kemudian pun dengan Rizmon Hasyolan Sianipar, kami secara ilmu hukum ya, simptomnya apa? Tidak pernah diperlihatkan di dalam pengadilan. Mentok tuh, ya kan?
Nah, tapi Rismond memberikan sesuatu yang baru. Dia datang ke UGM ya, itu pun didukung oleh istrinya itu. Dia melihat ada orang baik itu, dia bisa melihat skripsi tersebut dan seterusnya. Akhirnya mereka yang mewakili kami bertiga. Jadi mereka ini saksi kami. Ya. Nah, kemudian kami tidak bisa bertemu rektorat, kami ke kehutanan. Bisa di situ, ada semacam live streaming di situ. Kita berhenti sampai di situ, nanti saya kasih kesempatan pemirsa interupsi, segera kembali.